Prabowo Subianto belum juga mengumumkan siapa cawapres yang akan mendampinginya di pemilu presiden. Nama Gibran Rakabuming Raka sempat ramai dibicarakan setelah MK menyetujui perubahan syarat capres-cawapres. Namun nama Gibran tidak juga diumumkan. Apakah cawapres Prabowo Subianto ini bergeser ke Erick Thohir yang mulai santer dibicarakan? Jika nama Erick Thohir yang didorong, akankah Golkar menerimanya atau justru mendesak nama Erlangga Hartarto untuk dipasangkan dengan Prabowo? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami, sudah ada tetap Bang Kodari masih ada di sini dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Kita ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, sebenarnya kalau dari kacamata Mas Burhan sendiri, apa sih sebenarnya yang ditunggu dari Prabowo Subianto ini untuk mengumumkan cawapresnya? Saya kira banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang oleh Pak Prabowo karena ini penentuan yang sangat krusial. Jadi per hari ini survei-survei menunjukkan Pak Prabowo sudah relatif di atas angin. Head to head survei kami sebelum MK mengambil keputusan itu sudah double digit kalau misalnya Pak Prabowo masuk putaran kedua melawan Ganjar Pranowo. Jadi terakhir elektabilitas Pak Prabowo itu sudah di atas 13% kalau melawan Pak Ganjar Pranowo. Ini artinya kalau misalnya salah langkah dalam menentukan cawapres, itu bisa menjadi blunder besar dan mungkin akan membalik arah angin terkait dengan momentum Pilpres 2024. Jadi saya bisa memaklumi kalau Pak Prabowo meminta waktu yang lebih sedikit lama karena toh penutupan belum masih jauh ya, tanggal 25 Oktober, dan mungkin juga perlu konsultasi dengan para ketua umum partai pendukung Pak Prabowo plus Presiden Jokowi, karena bagaimanapun Pak Prabowo dan banyak sekali partai pendukung Koalisi Indonesia Maju itu bagian dari pemerintahan. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau menurut Bang Kodari apa nih yang membuat Pak Prabowo terganjal untuk mengumumkan siapa calon wakil presidennya? Ada 3 nama yang muncul, Erick Thohir, kemudian nama Gibran. Satu lagi tuh juga tiba-tiba ada nama Yusril yang sudah mengurus surat keterangan. Biasanya selain faktor elektabilitas yang membuat rumit suatu keputusan politik itu adalah kompromi di antara anggota suatu koalisi. Nah, situasi Pak Prabowo ini kan berbeda, sangat berbeda dengan Mas Ganjar ya. Di koalisinya Mas Ganjar ada hegemoni PDI Perjuangan di situ, ada hegemoni Ibu Megawati di situ yang kelihatan bagaimana dalam proses bukan cuma calon presiden tapi calon wakilnya pun yang biasanya diberikan kepada anggota koalisi ini istilahnya diambil oleh Ibu Mega gitu. Semua kalimat Bu Mega kemarin itu kan saya gitu. Dan calon wakil presiden PDI Perjuangan adalah Mahfud MD gitu. Nggak disebut partai yang lain. Nah, situasi seperti itu tidak terjadi di Koalisi Indonesia Maju. Partai paling besar secara kursi adalah Golkar. Ya, walaupun secara suara memang Gerindra hasilnya 2019 sedikit di atas Golkar, tapi kursinya Golkar lebih besar. Lalu kemudian ada PAN yang notabene juga diperlukan lah dalam koalisi ini, dan kalau kita bicara elektabilitas, ini sebetulnya ada suatu tidak perimbangan. Karena kalau bicara figur, Erick Thohir itu nomor 1, tapi partainya kecil. Kalau Pak Erlangga itu surveinya kecil tetapi partainya besar. Nah, ini kan si malakama ini. Pak Prabowo mau ambil yang mana? Pak Prabowo dengerin argumentasi apa? Masing-masing punya argumentasinya sendiri-sendiri begitu. Lalu pasca penetapan Pak Mahfud sebagai calon wakilnya Mas Ganjar, saya lihat Pak Yusril itu kartunya hidup. Karena Pak Mahfud orang hukum, ahli hukum. Dan yang ahli hukum di antara semua calon-calon ini adalah Pak Yusril. Ya, walaupun Pak Yusril itu datang dari partai yang kecil, tidak punya kursi di parlemen, datang juga dari pulau yang kecil, yaitu Pulau Belitung, tetapi dia punya profil yang mirip dengan Pak Mahfud. Jadi menurut saya memang tidak mudah dalam mengambil keputusan bagi Pak Prabowo, walaupun sebetulnya di sisi yang lain, kalaupun Pak Prabowo sudah punya keputusan di dalam kantongnya, kalau saya jadi Pak Prabowo, saya juga memang nggak buru-buru kok. Karena apa? Karena saya mau bikin masyarakat penasaran nih. Kayak acara kita hari ini, siapa ya wakilnya Pak Prabowo, diomongin terus. Menurut saya bisa jadi setelah ini diskusi mengenai Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin itu mungkin agak surut ya. Karena apa? Karena kan udah jelas gitu loh barangnya. Sementara ini belum. Dan kalau saya jadi PDI Perjuangan, saya akan
mendeklarasikan daftar ke KPU itu nggak sama dengan Anies Baswedan dan Muhaimin gitu loh. Karena ini kan berebut panggung dan kita sudah lihat tadi, bahkan sampai terjadi itu ada orang-orang pakai baju kaosnya Ganjar lalu teriak-teriaknya itu dada-dadanya dengan Mas Anies yang lewat gitu loh. Jadi kan kalau saya jadi PDI Perjuangan, saya bikin acara deklarasinya itu mungkin 2 hari lah ke depan setelah Terpisah gitu ya, pemberitaan berbeda ya? pemberitaan mengenai Anies dan Muhaimin yang jelas-jelas sudah ngomong mau daftar tanggal 19 itu sudah mulai turun sehingga saya dapat perhatian semua media. Sekarang media ya terbagi dua antara dua cerita itu. Jadi menurut saya sih memang secara timing pun bagi Pak Prabowo tidak ada kebutuhan untuk segera. Toh tanggal-tanggal prosesnya juga sudah ada. Penutupan tanggal 25, lalu proses administrasi dan proses-proses selanjutnya. Jadi nggak ada kebutuhan sama sekali untuk buru-buru. Oke, kita juga nanti akan tanyakan kepada Partai Golkar yang juga sudah bergabung bersama kami, tapi nanti usai jeda Kabar Petang segera kembali.